أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم المعتنى ونفر الله بظلمه بالدابر آمين As-sanatul ula bina'ul masjid. As-sanatul ula bermulanya itu adalah tahun yang pertama bina'ul masjid, yaitu pembangunan masjid. Pada saat sekalian, kita sekarang masuk pada pembahasan tahun pertama Rasulullah dan para sahabat berada di kota Madinah. Apa aktivitas yang beliau lakukan? Yang pertama adalah bina'ul masjid, pembangunan masjid yang kemudian disebut Masjid Nabawi. Masjid yang kemudian kita ketahui sholat di dalamnya lebih utama banding 1000 kali sholat di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Thumma syara'a al-salamu fi bina'i masjidihi fi mabraki naqatihi amama mahallati Bani Najjari. Thumma syara'a, kemudian bertindak ya Rasul alaihissalam fi bina'i masjidi, dalam pembangunan masjidnya Rasul atau masjidnya Nabi, fi mabraki naqatihi, di dalam tempat menderumnya untanya Nabi, amama mahallati Bani Najjari, di depan kediamannya Bani Najjar. Wa kana mahalluhu mirbadan litamri yamliku ulamani yatimani fi hijri As'ada ibni Zurarata. Wa kana, dan ada maluleh tempatnya bina masjidin Nabi, itu mirbadan, tempat penjemuran litamri, untuk kurma kering, yang memiliki akan mirbat ulama dua orang anak yatiman yang yatim keduanya, fi hijri As'ada ibni Zurarata, di dalam pangkuan atau asuhan As'ad bin Zurarah. Pada abang memanggil ya Nabi al-Ghulam, ini akan dua orang anak wasama huma, dan menawar ya Nabi huma, akan keduanya al-mirbada, akan mirbat, tempat penjemuran kurma tadi. Dia taida, supaya menjadikan ya Nabi akan mirbat masjid, dan akan masjid. Faqala, lalu berkata ya keduanya, bal nahubbuhu laka bal nahubbu, bahkan menghibahkan olehku akan mirbat laka, untukmu ya Rasulullah. Fa'aba, maka tidak mau ya Rasul alaihi salatu wassalam ayyak balakan, bahwa menerima Rasul akan mirbat minhuma, dari keduanya, hibatan, halnya sebagai hibah, bal ibta'a, bahkan meminta menjual ya Rasul akan mirbat minhuma, dari keduanya tadi ulamain ya. Kemudian Rasulullah SAW bertindak di dalam pembangunan masjid beliau, Masjid Nabawi, di tempat menderumnya untanya Rasulullah SAW, yaitu di depan atau di hadapan kediaman Bani Najjar. Tempat ya, keberadaan daripada tempat yang Rasul akan jadikan masjid itu adalah sebuah mirdad, tempat untuk penjemuran kurma untuk dikeringkan, yang milik dari dua orang anak yatim yang di dalam asuhan sahabat As'ad bin Zurarah. Rasulullah kemudian memanggil kedua anak yatim tersebut, dan beliau menawar kepada keduanya mirdad, tempat penjemuran kurma itu, ditawar mau dijual berapa, supaya Rasul menjadikan tempat tersebut menjadi masjid. Namun apa kata kedua anak yatim itu? Bal nahubbu laka ya Rasulullah, bahkan saya tidak jual ya Rasul, saya akan hibahkan, berikan ya untukmu ya Rasulullah.
Bahwa alaihi salatu wassalam, namun Rasulullah beliau tidak mau menerima hibahnya anak yatim itu. Jadi Bahwa alaihi salatu wassalam ayyaqbalahu minhuma hibatan, beliau tidak menerima sebagai hibah, balib ta'ahu minhuma. Bahkan Rasul minta kepada Rasul meminta untuk menjual ya, supaya beliau membeli mirbat tersebut dari kedua anak itu. Rasulullah diberi tidak mau, tapi minta agar keduanya menjual, Rasul akan beli. Wakana dan ada itu dalam mirbat kuburan oleh kuburan lil musyrikin atau orang-orang musyrik wa ba'dun ya ba'du hafrin ya tuh. Wakana dan Nabi itu dalam mirbat kuburan oleh kuburan lil musyrikin milik orang-orang kafir, orang-orang musyrik, wa ba'du hafrin dan sebagian galian wanahlin dan sebagian daripada pohon kurma. Pak Amar maka memerintahkannya Rasul bil kuburi dengan kuburan Fanu bisat lalu digali ya kubur, wabil hafri dan dengan galian pasuwiwat wa pasuwiyat maka diratakan ya hafr, wabil nahli dan dengan pohon kurma pakuti lalu dipotong ya nahal. Para saudara sekalian, perlu kita ingat bahwa tempat yang Rasulullah jadikan masjid itu pada awalnya di dalamnya ada kuburan orang-orang musyrik, ada juga sebagian merupakan tanah yang sudah digali, sebagian lagi adalah merupakan kebun kurma atau bangsa di sini ada pohon kurmanya. Lalu Rasul memerintahkan kuburannya digali, diambil berarti telah bulannya pindah tempat lain kalau yang masih ada, sedangkan galiannya misalnya yang orang buat sumur dan diratakan, ya, ditutup diratakan, sedangkan pohon kurmanya dipotong. Jadi kalau nanti kita semuanya diberi kesempatan Allah haji umroh pas di Masjid Nabawi itu, pas di daerah Raudhah dan sekelilingnya, bayangkan di situ dulu ada pohon kurma, di situ dulu ada kuburan orang musyrik, di situ dulu ada juga galian entah orang ingin sumur dan tidak tahu apa, itu semuanya ditutup, diratakan untuk dijadikan masjid. Tuma amara kemudian memerintahkan Rasul bitihadil labini dengan membuat batu bata, Fatahada lalu mengambil ya Rasul, menjadikan ya Rasul wasyarahu dan bersegera ya sahabat bilbini dalam membangun bihi dengan Rasul, waj'alu dan menjadikan yang mereka sahabat idhatail babi akan kedua ya kayu pintu minal hijarati dari batu, wayak basakoku dan menjadikan atap ya sahabat akan masjid ya bil jariti dengan pelepah daun kurma, bajuilah dan dijadikan umuduhu oleh tiang-tiangnya masjid min judu'in nahli dari batang-batang kurma. Oleh itu dan tidak menambah ya Rasulullah ta'ala akan tingginya masjid anil qawmati dari tinggi badan orang illa qalilan kecuali sedikit. Setelah lokasi siap ya sudah, yang kuburan sudah digali, yang ada lubang-lubang galian sudah ditutup diratakan, pohon kurma sudah ditebang, Rasul benar memerintahkan untuk membuat batu bata atau bata merah. Lalu beliau mulai bertindak dan para sahabat segera ya di dalam proses pembangunan masjid Nabi tersebut, dan para sahabat menjadikan kedua kayu pintu masjid Nabi itu dibuat dari batu. Jadi pas bagian pintunya pakai tumpukan batu. Tumpukan batu, dan sedangkan untuk atapnya wasaqabu bil jariti, sedangkan
atapnya dibuat dari pelepah daun kurma. Wajilat umuduhu min juduh nahli, sedangkan tiang-tiangnya dibuat dari batang-batang kurma, batang-batang pohon kurma. Wala zidur tibau anil qamati ila kalian, dan Rasul tidak menambahkan tingginya itu dari tinggi badan orang kecil sedikit. Jadi Masjid Nabawi itu enggak tinggi, pendek aja, atapnya hampir nyundul ke kepala, hampir kan cuma dibuat setinggi badan orang kecuali sedikit tambah lagi. Waqad amila bihi Rasulullah SAW bin nafsi, waqad amila juga telah beramal bekerja Rasul bihi di dalam binal masjid. Waqad amila juga telah beramal atau bekerja bihi dalam binal masjid Rasulullah SAW bin nafsi, dengan dirinya Rasul lirohibah, supaya memotivasi atau menyenangkannya Rasul al muslimin, akan orang Islam bil amali, dalam amal dan usaha. Wasaru, dan jadi ya sahabat itu yartajizuna, mengumandangkan syair baharojas. Ya sahabat wahwalnya bermula Rasul, maksudnya itu yaqulu, mengucapkannya Rasul mau beserta dengan sahabat, Allahumma la khaira illa khairul akhirati farhamil ansara wal muhajirat. Allahumma la khaira illa khairul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Paksain, Allahumma ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan itu wujud illa khairul akhirati, kecuali kebaikan akhirat. Farham, maka sayangilah olehmu alam surakan kaum ansar wal muhajirah wal muhajirata, dan muhajirin maksudnya. Wajilat, dan dijadikan qiblatul masjid, oleh qiblat masjid itu bisimalihi, di utaranya masjid, ila baitil muqaddas, ke baitul muqaddas atau baitul maqdis. Waja'ala, dan menjadikannya Nabi lah untuk masjid salah satu abwabin, akan tiga beberapa pintu. Summa husibat, kemudian dikeras dan ratakan dengan kerikil ardu oleh tanahnya masjid. Dan al-matar, sesungguhnya hujan itu, karena ada ya matar itu kot asar berpengaruh ya matar di dalam masjid. Amar, maka memerintahkannya Rasul alaihi salatu wasallam bi khasbi, dengan mengeraskan dan ratakan dengan kerikil. Walam yuzayyin, dan tidak menghiasi ya Nabi al-masjid dengan masjid, bi farsin, dengan alas, hatta la bil hasbi, sehingga tidak dengan pembatasan. Para sahabat sekalian, pada waktu Rasulullah membangun Masjid Nabawi itu, beliau ikut bekerja. Waqad amila bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul ikut bekerja dalam membangun Masjid Nabawi itu untuk apa? Liyurghibal muslimin bil amal, untuk memotivasi orang Muslim di dalam amal. Basaru yartajizuna, dan adalah beliau itu sambil kerja sambil bernasid bersyair baharojas. Di antara yang terkenal adalah kalimatnya Allahumma la khaira illa khairul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Allahumma la khaira illa khairul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Oh, iya, coba ada yang tahu itu lagunya? Kok bisa, ini barojas kok begitu, ini enggak klop gitu ya. Ada yang keliru di mana ini? Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Berikanlah rahmat kasih sayang kepada kaum Ansar dan Muhajirin. Dan kiblat Masjid Nabawi itu dibuat ke arah utara, menuju ke Baitul Muqaddas.
di Palestina. Pada awalnya beliau bangun masjid begitu supaya tidak terlalu mencolok beda dengan amalia orang Yahudi. Beliau menjadikan masjid itu memiliki 3 pintu, ya. Kemudian diratakan. Pintunya itu ada ya, di samping sebelah kanan berarti ada 2, ada apa? Di samping sebelah kanan, kemudian pintu yang belakang, dan ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, belakang kanan. Pada waktu itu, ya, kiblatnya ngadepnya ke utara. Kalau di daerah Madinah menuju ke utara, karena kiblatnya itu ke Baitul Maqdis pada awalnya. Ketika pindah ke Ka'bah baru balik kanan. Kenapa kemudian Masjid Rasul itu di bagian lantainya dikeraskan dengan menggunakan kerikil? Karena kan tanahnya itu bisa campur-campur, ada kerikilnya, ada pasirnya, dan ada tanah juga. Ya, Rasulullah kemudian mintakan agar lantainya itu diratakan dan dikeraskan dengan kerikil, karena sesungguhnya hujan itu mengaruhi. Ketika turun hujan, orang bisa becek dan sebagainya. Lalu Rasulullah juga memerintahkan untuk, dan tadi udah ya, Rasulullah sudah memerintahkan untuk mengeraskan lantainya dengan kerikil, dan beliau tidak menghiasi masjid dengan alas sampai, bahkan tidak juga dengan pembatasan. Wabana, dan membangunnya Nabi Bijanabi di sampingnya masjid Hujratani, bawa bunia dan dibangun Bijanabi di sampingnya masjid Hujratani adalah 2 kamar. Idahuma bermalah salah satu keduanya tuli Saudata binti Zamata untuk Sayyidah Saudah binti Zam'ah, walau dan bermulai kalinya tuli Aisyah untuk Sayyidah Aisyah. Walam yakun, dan dia ada ya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu mutazawijan, orang yang menikah, ghairahuma selain keduanya, tidak pada waktu itu. Bahkan dan ada al-hujratani 2 kamar itu mutajawirataini bertetangga keduanya, mutalasikani berdempetan keduanya, lil masjid terhadap masjid, ala syakli binai atas bentuk bangunannya, wasyarat, dan jadi al-hujuratu oleh dan jadi al-hujuratu oleh kamar-kamar itu tanah dibangun ya hujurat ulama cat tiap kali datang zaujulnya seorang istri, maksud istri Nabi. Pembangunan Masjid Nabawi tidak hanya membangun masjidnya, namun juga Rasul membangun di sisinya atau di dekatnya Masjid Nabawi itu. Pada waktu itu pertama-tama 2 kamar. 1 kamar untuk Sayyidah Saudah binti Zam'ah, istri Rasulullah yang senior. Kemudian ada 1 kamar lagi untuk Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang baru saja dinikahi. Walam yakun alaihi salatu wassalam mutaziwijan ghairahuma, kepada waktu itu Rasulullah tidak menikahi kecuali kedua istri beliau itu Sayyidah Saudah dan Sayyidah Aisyah. Dan 2 kamar tersebut berdampingan, bahkan dua-duanya nempel ke masjid atas bentuk bangunan tersebut. Basyarat al-hujuratu tubtanah ulama ja'a zaujun, dan cara mencatat kamar-kamar tersebut dibangun kembali tiap kali datang seorang istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dibaca bersama. Bismillah.